Salam Cana Nusantara. Langsung saja saya jelaskan cara mengatasi maru yang drop mental mager total menjadi galak agresif lagi. Cana maru ini saya dapat kira-kira 5 hari yang lalu, size 22 cm. Keterangan dari kiper yang lama, Cana maru ini sudah mager total seperti ini kira-kira 1 bulan. Digoda-goda tangan seperti ini, diketok-ketok, tidak ada respon, cuma diem aja, mojok di bawah. Dikasih makan pun nggak langsung dimakan, nunggu sepi baru dimakan. Warna fisik terlihat pucat buluk, barnya pudar, capungnya juga pudar. Sirip atau dorsal dan ekor juga nguncup terus seperti ini. Bisa dipastikan ya cek kalau maru ini sangat drop mental, takut dengan manusia. Dan berikut adalah trik bagaimana caranya agar pulih dan aktif galak lagi, cek. Nah, pertama, ikan saya sekat dengan cana lain seperti ini. Ukuran tank menyesuaikan size ikan saja. Disekat kaca los bening. Lampu menyala seperlunya, 4 jam malam 4 jam siang. Air saya treatment memakai air ketapang tapi tidak terlalu pekat. Saya pasang power head tapi hanya saya nyalakan pagi dan sore saja agar sirkulasi udara yaitu oksigen dalam air lebih bagus. Nantinya ikan menjadi tidak mudah kaget dan lebih bandel termasuk adaptasinya. Pada awalnya ikan kaget atau takut itu biasa, wajar. Biasanya hanya 1 atau 2 hari. Biarkan saja hari pertama ikan mengenal tanknya dulu, cek. Di hari kedua Cana maru sudah mulai menguasai tanknya dan terlihat pergerakan melawan ikan di sebelahnya. Biarkan saja berinteraksi. Untuk trik ini ikan tidak puas saya cek. Nanti akan saya jelaskan bagaimana pola pakannya. Untuk ikan di sebelahnya saya sarankan dari jenis yang berbeda agar Cana maru lebih cepat terpancing insting liar predatornya. Usahakan size-nya lebih kecil, lebih bagus lagi kalau ikan itu sudah aktif atau bermental agar lebih sering saling berinteraksi. Di sini saya memakai ikan cana limbata size 15 cm yang kebetulan ikan ini sudah bermental dan sangat aktif. Otomatis cana limbata ini juga ikut terlatih mentalnya. Jadi keduanya bisa terprogres. Mantap dong, cek. Lanjut di hari ketiga, Cana maru pasti sudah lebih aktif karena lebih sering bergerak, terpancing gerakan-gerakan dari ikan sebelahnya. Kelihatan ya cek, ikan sudah terlihat enjoy. Berenang bergerak aktif, tidak mojok di bawah. Sudah mulai pede, tidak takut direkam dengan kamera. Sudah semakin aktif merespon gerakan ikan sebelahnya karena sudah menguasai teritorinya. Sambil tongkrongin di depan tanknya aja cek, agar ikan semakin terbiasa dengan keberadaan kita. Seiring mentalnya naik, corak fisik ikan semakin terlihat jelas, terutama barnya semakin tegas. Jangan lupa mulai melatih
respon ikannya. Kita goda, ketuk tipis-tipis tanknya mengikuti gerakan ikan. Tuh kan, sudah terlihat ada pergerakan ya Jack. Ikan mulai menanggapi karena penasaran dengan gerakan-gerakan jari tangan. Dilatih seperti ini sebelum memberi dan setelah memberi pakan. Untuk cara memberi pakan, kebetulan ikan ini hanya saya beri pakan ulat hongkong dan udang kering saja. Porsi sedikit, jangan sampai kenyang. Untuk trik atau caranya yaitu tank diketok-ketok dulu sebagai tanda agar ikan terbiasa dan hafal dengan cara kita memberi pakan. Perlihatkan seperti ini, pasti ikan lama-lama akan bergerak mengejar. Baru masukkan pakan ke dalam tank. Untuk hari pertama pasti masih malu-malu, tidak langsung dimakan. Cara ini dilakukan dari hari pertama ya Jack, meskipun awalnya tidak respon. Ini sepele tapi trik ini sangat penting agar ikan tidak takut dengan kita, tidak menganggap kita sebagai gangguan atau ancaman. Di hari ketiga ini ikan sudah lebih aktif dan pede, mulai mengejar pakan. Saat diberi pakan pasti langsung disergap dan dimakan. Nah tuh, bisa diperhatikan ya, ulat hongkong langsung dimakan, sudah tidak takut. Kenapa ikan tidak saya puasakan, padahal untuk melatih galak biasanya ikan harus puasa? Menurut saya kondisi ikan yang drop mental itu berbeda-beda. Ada yang mungkin sakit, kurang stamina, atau stres. Apalagi ikan yang sudah terlalu lama mager, pasti susah makan. Jadi harus disupport energi, yaitu dari makanan, serta lingkungan hidupnya dibuat nyaman. Secara logika, jika kondisi ikan dalam kondisi yang sehat dan prima, pasti lebih mudah untuk dilatih. Lebih masuk akal, meskipun tidak semuanya seperti itu. Sampai di sini paham ya Jack? Lanjut hari keempat. Tetap melakukan pelatihan seperti ini, digoda atau diketuk-ketuk tanknya agar ikan lebih aktif sebelum dan sesudah memberi pakan. Bisa dilihat dengan langkah-langkah seperti itu, ikan sudah semakin bermental, sudah tidak takut dengan tangan dan tidak takut dengan keberadaan kita. Ketika kita lewat atau berada di depan tanknya, ikan sudah sangat aktif dan caper. Oke, coba saya masukkan jari ke dalam tank. Masih malu-malu, tapi sudah tidak takut dengan interaksi tangan kita, bahkan di dalam tank. Dan di hari kelima pastinya ikan sudah sangat super aktif, normal, pulih kembali kondisi mental dan fisiknya. Bisa diperhatikan ya Jack, sudah sangat agresif mengejar jari tangan dari tank. Mantap. Fisik mulai berubah lebih bagus, terlihat hitam tegas, badan lebih kuning cerah, mata semakin merah, corak dorsal juga semakin terlihat. Sudah nggak mager lagi, tidak posisi nguncup-nguncup lagi. Capung juga mulai terlihat pulih, sudah terlihat lebih cerah putih.
sudah terlihat berbeda dengan kondisi awalnya ya Jack. Coba sekarang saya tes mentalnya, tangan masuk dalam tank. Apakah sudah mau menggigit jari? Nah, bisa dilihat ya Jack, mental sudah kembali galak, agresif, keren. Dalam 5 hari saja dari posisi mager total selama 1 bulan. Perhatikan perbedaan fisik dari hari pertama, ketiga, dan kelima ini Jack. Sudah asik lagi kan sekarang. Tips dan trik sederhana tapi sering dilupakan karena tidak sabaran atau mungkin kurang memahami ikannya ya Jack. Mental itu faktor yang sangat penting untuk perkembangan progres ikan ataupun ikan yang sudah jadi. Oke, mungkin itu saja. Semoga selalu menghibur dan bermanfaat. Tetap sayangi ikan kalian dan jangan lupakan logika. Nantikan tips dan trik di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam progres.